Film ini diawali dengan diperlihatkannya situasi sengit latihan tanding yang dilakukan oleh tim Platnas Denis Putri yang sedang menjalani seleksi. Melihat performa putrinya yang kurang memuaskan, seorang pelatih senior bernama Benny merasa jika putrinya yang bernama Tania hanya menang hoki dari atlet pentolan RW yang bernama Nurul. Di mana kali ini Benny yang ingin Tania menjadi atlet terbaik meminta putrinya untuk lebih keras berlatih. Lantas setelah memberikan arahan, Benny pun memutuskan untuk pulang. Di malam harinya, Tania dan kedua rekannya yang bernama Leona dan Silmi terlihat berusaha menghibur Nurul yang galau setelah ditinggal tunangan oleh mantannya. Tapi di saat itu pula Nurul yang tak ingin membuat teman-temannya khawatir berusaha meyakinkan mereka jika dirinya baik-baik saja. Hingga sesaat kemudian, Nurul yang akhir-akhir ini sering mengalami erep-erep alias ketindihan berusaha menanyakan hal tersebut pada rekan-rekannya. Mendengar hal itu, Silmi yang sering mendengarkan podcast horor merasa jika saat ini Nurul telah diganggu oleh sosok jin bernama Bueno, di mana menurut kepercayaan warga Aceh, ketindihan merupakan gangguan dari jin Bueno yang sedang mengawini wanita tersebut, di mana jin akan mengganggu wanita yang kurang iman atau wanita yang selalu mengenakan baju seksi saat tidur. Mendengar kisah itu, Tania yang tak percaya meminta Silmi untuk jangan ngadi-ngadi. Akan tetapi Silmi menantang Tania untuk memanggil sosok jin itu jika memang berani, terlebih dirinya tahu cara untuk memanggilnya. Mendengar hal itu, Tania yang penasaran meminta Silmi untuk memberitahu cara memanggil sosok tersebut. Sesaat kemudian sambil menatap ke arah cermin bagaikan memanggil sosok Bloody Mary, Silmi meminta Tania membaca mantra untuk memanggil sosok jin Bueno. Namun sesaat sebelum ritual dimulai, Leona yang merasa konyol bergegas keluar untuk mencari angin. Astagfirullahalazim, sontak mereka pun kesal oleh kegabutan yang Leona lakukan. Lantas karena jin Bueno tidak kunjung datang, Leona meminta teman-temannya untuk tidur. Di pagi buta dengan wajah yang mengerikan, sosok jin Bueno mulai muncul. Namun sepertinya rupa jin ini sangat mirip dengan jin Dasim di film Pengantin Setan. Hingga sesaat kemudian, Nurul terlihat mengalami erep-erep ekstrim. Melihat Nurul ngelindur sambil berjalan, Tania yang khawatir bergegas membangunkan bestinya. Astagfirullah, sontak Tania pun sok parah saat melihat Nurul tewas mendiskon umur di asrama. Singkat cerita, seminggu setelah kematian Nurul, Tania yang trauma langsung terbangun setelah mengalami mimpi buruk atas kematian Nurul. Di siang harinya, saat Tania bersiap latihan, pacar toksik Tania yang bernama Coki merasa kesal saat melihat bebeknya mengenakan baju seksi saat latihan. Lantas meski sering mendapat perlakuan kasar dari Coki, Tania yang bucin parah berusaha menuruti permintaan Coki. Hingga sesaat kemudian, si ayah yang datang meminta Tania untuk memulai latihan. Astagfirullahalazim, sontak Tania pun kaget saat melihat bebenguk jurik Nurul yang tiba-tiba muncul. Di saat itu pula si ayah yang melihat Tania histeris berusaha untuk menenangkannya. Dirasa Tania halu akibat kurang tidur, si ayah memintanya untuk mengatur pola tidur. Terlebih ia ingin Tania fokus agar bisa lolos seleksi ke Jurnas. Di malam harinya, Tania yang kepoloran saat mengecas mobil listriknya tiba-tiba mengalami ketindihan. Na'ubillahi dzalik. Namun untungnya jurik Nurul yang datang berhasil membangunkan Tania yang mengalami ketindihan. Tania, bangun! Sepulang ke rumah, Tania berusaha merelaksasi diri dengan cara berenang kuku cuprakan. Di tengah keanehan yang terjadi, Tania yang ketakutan berniat untuk menyudahi sesi renangnya. Di keesokan harinya, ibu Tania yang mirip Wulan Guritno terlihat sedang sibuk nge-live sambil sarapan, di mana si ibu yang bernama Samantha terlihat bahagia saat digoda oleh beberapa netizen. Bersamaan dengan hal itu, Tania pun heran saat melihat luka lebam aneh di lehernya. Di saat itu pula, Timo yang melihat ibunya digoda cewek men langsung kesal dan bergegas pergi. Singkat waktu, malam pun poek. Tania yang berusaha mengikuti saran si ayah terlihat berusaha untuk tidur lebih awal. Namun baru saja memejamkan mata, lagi-lagi Tania mengalami ketindihan. Astagfirullahalazim, apa bedanya dengan film Pengantin Setan? Tania yang ketindihan hanya bisa pasrah saat jin Bueno menggabrutnya.
Di keesokan harinya, Tania yang melakukan latih tanding terlihat uring-uringan kayak cewek yang lagi PMS, di mana ia menganggap Leona tidak becus meladeni permainannya. Di tengah panasnya adu bacot, Benny langsung mengakhiri latihannya. Rupanya setelah Tania warak dijejali cacing jin, kini Tania menjadi temperamental. Sesaat sebelum pulang, Tania yang merasa diganggu oleh Jin Bueno terlihat mengirim pesan pada Silmi untuk meminta bantuan. Di saat itu pula hal aneh pun terjadi pada Leona. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Leona yang sempat berseteru dengan Tania tiba-tiba tewas secara mendadak. Di malam berikutnya, Tania yang sedang mandi pun kesal saat Silmi tidak kunjung membalas pesannya. Di keesokan harinya, Timo yang akan pulang tiba-tiba dihadang oleh si cepak Abun yang datang bersama circle-nya. Lantas sambil menunjukkan video konten si ibu, Abun mengungkapkan jika ibu Timo yang sangat hot selalu dia jadikan bacol oleh teman-temannya. Mendengar hal itu, jelas saja Timo tidak terima. Ia dihajar Timo bak maling ayam. Singkat cerita, seusai latihan, seketika Tania kaget saat mendengar kabar kematian Silmi dari Nanang dan Agus. Hingga sesaat kemudian, Agus pun terlihat menunjukkan foto Silmi yang sangat mengenaskan. Namun entah lupa nggak dikasih tahu sutradara atau apa, Agus justru menunjukkan chatan WA pada Tania yang seharusnya menunjukkan foto itu. Sementara di rumah, Samantha terlihat membacoti Timo yang telah menghajar Abud sampai babak belur. Terlebih orang tua Abu telah melaporkan Timo pada pihak kepolisian. Namun di saat itu pula, Timo mengungkapkan jika dirinya siap mempertanggungjawabkan tindakannya. Hingga saat si ayah datang, Timo langsung mengungkapkan kekesalannya, di mana ia merasa tidak terima jika foto dan video si ibu dijadikan bacol oleh teman-temannya. Hingga di tengah palasnya adu bacot, Tania yang pulang merasa muak dengan percekcokan keluarganya. Singkat waktu di jam 3 pagi, bukannya tahajud, Timo yang ruwet dengan permasalahan keluarganya terlihat asik mendengarkan musik underground. Namun sesaat kemudian seketika Timo pun panik saat merasakan penyakit bengeknya tiba-tiba kambuh. Apakah Timo baik-baik saja? Sebetulnya gua gak peduli sih. Di saat itu pula Tania pun panik saat mendapatkan penglihatan aneh tentang Timo. Innalillahi, sontak Tania pun sok parah saat melihat Timo tewas dihabisi Jin Bueno. Di malam harinya seusai latihan, Ustazah Rista yang merasakan aura aneh terlihat berusaha mengajak Tania mengobrol. Namun di saat itu pula Tania yang sok malah pergi begitu saja. Hingga sesaat kemudian, Ustazah Rista yang akan pulang meminta Pak Benny dan keluarganya untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Saat malam semakin larut, terlihat Tania sedang berusaha mencari informasi tentang Jin Bueno yang akhir-akhir ini meneror dirinya dan keluarganya. Namun sungguh adegan yang bikin males, Tania malah kepoloran saat sedang melakukan pencarian di Mbah Bugel. Di keesokan harinya, Samantha yang kepoloran saat akan menjalani perawatan kulit tiba-tiba mengalami ketindihan. Sungguh mubasir, Mami Samantha yang hot pun tewas setelah ketindihan sosok Bueno. Di malam harinya, setelah kematian Samantha yang tragis, Benny yang merasa tak becus mengurus keluarganya, berniat melakukan sesuatu agar bisa menyusul Timo dan Samantha. Namun untung saja Tania yang datang berhasil menggagalkan aksi kurang iman yang akan si ayah lakukan. Hingga sesaat kemudian, Tania yang tak ingin hal buruk terjadi, meminta si ayah untuk tetap terjaga. Melihat miss call dari Coki, Tania yang takut hal buruk terjadi pada si Ayang langsung pamit untuk pergi mengecek keadaan pacarnya. Sementara di sisi lain, keanehan pun terjadi pada Coki yang mengalami tidur sambil berjalan. Rupanya Jin Bueno yang tak terima menganggap Coki sebagai pengganggu hubungannya dengan Tania. Betapa soknya Coki Simukondo saat melihat tangannya somplat terkena sabetan blender tukan pop ice. Bersamaan dengan hal itu, meski telah diperingatkan Tania, si ayah yang kepoloran juga mengalami fenomena ketindihan, di mana dalam mimpinya Benny terlihat diajak oleh Samantha dan Timo untuk ikut ke alamnya. Apakah Benny baik-baik saja? Bodoh amat. Di saat itu pula Tania terlihat menancap gas seedan-edannya agar bisa secepatnya sampai di tempat Coki. Sungguh suwe karena kepanikannya, Tania yang abret-abretan malah mengalami kecelakaan. Singkat cerita, Tania yang baru siuman bergegas untuk pergi. Terlebih ia khawatir hal buruk terjadi pada si ayah dan Coki. Sontak Tania pun sok parah saat melihat Coki dengan tangan yang hancur. Di tengah kepanikan, Ustazah Risa yang tiba-tiba datang berusaha untuk menenangkan Tania.
Hingga sesaat kemudian Ustazah Risa memberitahu jika si ayah yang koma sedang menjalani perawatan intensif. Mendengar hal itu, Tania akhirnya mengungkapkan tentang gangguan jin yang ia alami, di mana ia khawatir jika jin tersebut akan menghabisi si ayah dan Coki. Mendengar hal itu, Ustazah Risa bersiap melakukan sesuatu untuk membebaskan Tania dari incaran jin Bueno. Singkat cerita, setelah Pak Beni dan Coki menjalani perawatan, Ustazah Risa yang akan membantu meminta Tania menguatkan iman agar bisa terbebas dari jin Bueno. Setelah memasuki gelapnya alam mimpi, Tania bergegas mencari jin untuk mengakhiri teror yang terjadi. Sontak Tania pun panik saat melihat si ayah dan Coki yang terjebak dalam kepompong jin Bueno. Di saat itu pula, Ustazah Risa berusaha menuntun Tania untuk membaca ayat kursi. Akhirnya berkat bantuan Ustazah Risa, Tania pun berhasil terlepas dari jerat jin Bueno. Udah gitu aja, lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Biasa aja kan? Di film ini kita bisa mempelajari sebuah trik marketing yang cukup cuan untuk ditonton di Konoha. Dimulai dari konsep sebenarnya film ini meniru film barat yang berjudul Dead Awake tahun 2016. Hingga dari posternya saja hampir sangat mirip. Tak cuman itu, sosok Jin Bueno di film ini sangat mirip dengan Jin Dasim di film Pengantin Setan. Mungkin tim kreatifnya nggak mau mikir ribet, yang penting seram dan meminjam kostum dari film Pengantin Setan untuk dijadikan Jin Van Den di film ini. Sudahlah, mungkin segini dulu pembahasan film Ketindihan. Sampai jumpa di video selanjutnya.